Nah, ini nih yang saya tunggu. Saya coba dulu ya pemirsa. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indonovita. Pasti kalian suka minum jus buah kan? Padahal jus buah itu selain rasanya segar juga menyehatkan. Mungkin salah satu favorit kalian adalah ini, jus tomat. Padahal sebenarnya tomat itu adalah sayuran loh. Tomat sangat mudah kita temui di mana-mana karena budidaya tomat sangat mudah untuk dilakukan. Saya coba lagi teman-teman. Enak banget loh jus tomatnya. Tomat atau Lycopersicum esculentum Mill merupakan tanaman berbiji tertutup atau Angiospermae dari suku Solanaceae atau terung-terungan. Tomat termasuk jenis tanaman perdu kecuali tomat liar. Jika diperhatikan bentuk akarnya, tomat berakar tunggang dengan akar samping yang jumlahnya banyak serta dangkal. Batang tomat terlihat bersegi dan memiliki bulu halus. Bunga tomat berbentuk bintang atau terompet kecil dengan benang sari yang bersatu membentuk tabung. Meskipun pada umumnya kita melihat buah tomat berbentuk bulat, tetapi ada pula buah tomat yang berbentuk bulat pipih, dan ada pula yang seperti bola lampu. Buahnya berdaging dan banyak mengandung air. Daun tanaman tomat memiliki celah dengan tulang daun yang menyirip. Jenis-jenis tomat. 1. Tomat apel. Buahnya berbentuk bulat. Jika digenggam terasa kuat dan sedikit keras seperti buah apel atau pir. 2. Tomat porselin atau tomat sayur. Jenis inilah yang banyak dijual di pasaran. 3. Tomat kentang. Buahnya berbentuk bulat besar dan padat, namun ukurannya lebih kecil dari tomat apel. 4. Tomat keriting. Buahnya berbentuk agak lonjong dan keras serta memiliki daun rimbun keriting. Nah teman-teman, tadi kita sudah melihat kan bagaimana bentuk tanaman tomat. Tomat merupakan tanaman berbiji tertutup, berakar tunggang, batang yang memiliki bulu halus, bunganya berbentuk bintang atau trompet kecil, serta daunnya bercelah dan tulang daunnya yang menyirip. Ada 4 jenis tomat, yaitu tomat apel, tomat porselen atau tomat sayur, tomat kentang, dan tomat keriting. Untuk melihat apakah kalian sudah mengerti tentang tanaman tomat, mari kita berlatih menjawab pertanyaan berikut. Apakah tomat atau Lycopersicum esculentum Mill termasuk tumbuhan biji terbuka? Tidak. Tomat adalah tumbuhan berbiji tertutup. Dari kedua jenis bunga ini, yang manakah yang merupakan bunga tomat? Bunga nomor 2. Teman-teman, buah tomat selain bisa dijadikan sayur dan jus, tomat juga bisa dijadikan lalap dan diolah menjadi dodol atau saus. Selain itu, tomat juga bisa mengobati wasir dan untuk perawatan kecantikan. Jadi, usaha untuk membudidayakan tomat adalah salah satu usaha yang penting dan menguntungkan.
Tomat bisa tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi atau pegunungan. Namun ada jenis tertentu yang hanya cocok di daerah tertentu saja, seperti tomat apel. Varietas Ratna, varietas berlian, mutiara, dan intan cocok ditanam di dataran rendah dan tahan terhadap penyakit layu. Jenis tomat sayur lebih baik jika ditanam di dataran rendah. Sedangkan tomat apel lebih baik jika ditanam di dataran tinggi. Hal yang perlu diperhatikan adalah tanaman tomat peka terhadap tanah yang kekurangan zat-zat hara. Tanaman tomat juga tidak tahan terhadap hujan. Waktu terbaik untuk menanam tomat adalah 2 bulan sebelum musim hujan hingga akhir musim hujan. Teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di lahan sebuah usaha budidaya tomat. Dan di samping saya sudah ada Bapak Wisnu, pemilik dari lahan ini. Jadi sekarang kita langsung tanya aja yuk. Pak, bagaimana sih menyiapkan persemaian itu? Menyiapkan persemaian itu yang paling penting kita siapkan adalah bibit atau benihnya sendiri, kemudian pupuknya, terus lahannya. Nah, tanah atau lahan ini kita bagi lagi 2 tempat. Ada persemaian yang kita bikin berbentuk kerak di atas, dan ada yang kita bikin bedeng di tanah. Kalau untuk menyiapkan lahan yang berbentuk bedengan itu bagaimana? Jadi untuk mempersiapkan lahan yang berbentuk bedengan, yang pertama-tama kita lakukan adalah mencangkul tanah untuk proses penggemburan. Setelah tanah kita cangkul dan gembur, baru kita tebar pupuk kandang. Setelah kita sebar pupuk kandang, baru kita sebarkan benih. Nah, setelah itu benih yang sudah kita sebar itu kita tutupi. Lahan itu kita tutupi lagi dengan plastik supaya tidak terkena hujan dan terkena sinar matahari langsung. Teman-teman, sebelum kita mulai menanam tomat, sebaiknya kita harus benar-benar memperhatikan karakter tanaman tomat. Tanaman tomat tidak tahan terhadap hujan. Jika teman-teman ingin menanam tomat sayur, sebaiknya ditanam di dataran rendah. Dan jika teman-teman ingin menanam tomat apel, sebaiknya ditanam di dataran tinggi. Kecuali varietas intan, ratna, berlian, dan mutiara yang sangat cocok jika ditanam di dataran rendah. Apakah yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan budidaya tomat? Menyiapkan persemaian dan lahan berbentuk bedengan. Kapankah saat yang tepat untuk mulai menanam tomat? Waktu terbaik untuk menanam tomat adalah 2 bulan sebelum musim hujan hingga akhir musim hujan. Pak, tolong jelaskan Pak, bagaimana sih proses penyemaian yang biasanya dilakukan oleh petani? Sebelum ditanam, benih tomat kita semai terlebih dahulu. Tanah untuk persemaian kita cangkul atau kita gemburkan dulu dan kita beri pupuk kandang yang sudah jadi dan steril. Kemudian kita bikin atapnya menghadap ke timur dan sedikit miring ke barat dengan ketinggian 1 meter. Yang gunanya adalah untuk menjaga kelembapan dan suhu tetap, dan untuk mengatur banyaknya sinar matahari yang masuk. Biji tomat ditaburkan berbaris dengan jarak 5 cm. Biji tomat akan tumbuh 5-7 hari setelah disemaikan.
Setelah berumur 2 minggu, bibit kita pindahkan ke dalam kantong plastik atau bumbung pot daun pisang. Selanjutnya, persiapkan bedeng dengan lahan yang sudah dicangkul sedalam 40 cm. Di atas bedeng dibuat lubang dengan jarak 50 sampai 60 cm dan jarak antar baris lubang 70 sampai 80 cm, sehingga tiap bedeng terdiri dari 2 baris lubang. Isi lubang tersebut dengan pupuk kandang sebanyak setengah sampai 1 kg pupuk per lubang. Membuat parit selebar 20 cm yang berguna untuk drainase dan mencegah serangan penyakit layu. Pada usia berapakah Pak bibit itu dipindahkan ke lahan? Pada umur 1 bulan, tanaman tomat dipindahkan ke dalam lubang-lubang yang telah disediakan. Dan masing-masing tiap lubang dimasukkan 1 batang bibit tomat. Bila perlu, ditutupi dengan pelepah pisang atau dedaunan selama 3 atau 4 hari untuk melindungi dari teriknya sinar matahari dan air hujan. Tanaman tomat yang sudah berumur 1,5 bulan diberi pupuk buatan berupa campuran urea, TSP, dan KCl dengan perbandingan 2:3:1 dan tiap-tiap batangnya dikasih 12 gram. Pupuk ini diletakkan dalam jarak lebih kurang 5 cm dari batang tanaman. Dan bila perlu pemupukan dilakukan lagi dalam jarak 2-3 minggu kemudian. Pada umur 1,5 bulan, cabang samping di setiap pohon itu harus dipangkas. Sehingga tinggal tersisa 1-2 cabang utama. Dan cabang liar yang tumbuh pada ketiak daun juga harus dibuang. Sebelum melakukan panen, upaya yang harus dilakukan untuk pemeliharaan tomat adalah membersihkan rumput dan gulma, mengatur ketersediaan air dengan memasang ajir dari bambu, memberantas hama dan penyakit yang menyerang. Sebelum kita menanam tomat, sebaiknya biji disemai terlebih dahulu dan tanah yang digunakan diberi pupuk kandang yang sudah jadi dan steril. Persemaian diberi atap yang menghadap ke timur dan miring ke barat. Biji tomat disemai dengan jarak 5 cm. Setelah bibit tomat berumur 2 minggu, pindahkan ke kantong plastik atau bumbung daun pisang. Dan 1 bulan berikutnya, dipindahkan ke lubang yang diberi pupuk pada bedeng yang sudah disiapkan. Selama masa perawatan hingga sebelum masa panen, selalu bersihkan rumput dan gulma, serta atur ketersediaan air dan selalu berantas hama dan penyakit yang dapat menyerang tanaman tomat. Setelah bibit tomat berumur 2 minggu, selanjutnya bibit tomat dipindahkan kemana? Dipindahkan ke dalam kantong plastik atau bumbung daun pisang. Dari visual ini, manakah yang merupakan upaya-upaya dalam proses pemeliharaan tanaman tomat?
semua benar. Hama dan penyakit apa aja Pak yang mengancam tanaman tomat itu? Ancaman bagi tanaman tomat, ulat penggerek buah, ulat tanah, cacing, cendawan, bakteri, virus, dan serangga vektor. Hama ulat penggerek buah atau Heliotis sp diberantas dengan decis 2,5 EC 0,2%. Hama ulat tanah atau Agrotis sp diberantas dengan Rokap 10G 0,1% yang disemprotkan di sekitar tanaman. Hama cacing atau Meloidozin sp diberantas dengan cara mengubah tingkat keasaman tanah, yaitu tidak terlalu asam atau pH lebih besar dari 5. Cendawan yang menyebabkan penyakit dumping off, yaitu Rhizoctonia sp dan Pythium sp, diberantas dengan Ditan M45 0,2%. Cendawan Phytophthora infestan yang menyebabkan penyakit busuk daun atau penyakit cacar diberantas dengan Benlat 0,1 hingga 0,3%, Antrakol atau Ditan M45 0,2%. Cendawan yang menyebabkan penyakit layu yaitu sangat sulit diberantas karena menyerang bagian akar dan sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Penyakit layu dapat pula disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanaceae dan yang dapat menyebar melalui tanah, air, dan bibit.